Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar dan materi kali ini membahas tentang TIU, yaitu deret dan pola bilangan. Materi ini itu pasti akan ada di soal penerimaan CPNS, jadi teman-teman jangan sepelekan untuk materi kali ini. Seperti biasa, di akhir dari materi ini ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga ada jawabannya di bagian paling akhir. Teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan like-nya biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi berikutnya. Kita masuk ke materinya. Oh iya, untuk teman-teman yang masih bingung mencari platform belajar CPNS yang murah tapi oke, teman-teman dapat join jadi member sahabat CPNS. Di sini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali fasilitas seperti akses materi, e-book soal, channel belajar, aplikasi yang dapat teman-teman unduh di Play Store, smart learning, rekap dari mentor, mentoring dari 3 orang mentor yang sudah berstatus CPNS ataupun PNS, serta video khusus untuk pembelajaran TIU. Nah, untuk materinya seperti ini teman-teman dapat lihat. Nah, untuk daftarnya gimana? Cukup join di link yang ada di description box aku dan masukkan kode kuponnya SKDYES untuk mendapatkan potongan harga sebesar 21.000 sehingga teman-teman cukup bayar aja sebesar 99k dan ini akan aktif selama setahun. Pilihan lain yang nggak kalah oke, teman-teman dapat juga join jadi member NIP Warrior. Di sini teman-teman akan memperoleh akses grup belajar, grup premium di Telegram, di mana di sini teman-teman akan memperoleh bimbingan untuk mengerjakan soal-soal dan akan mulai per 1 Desember. Selain itu, teman-teman juga akan memperoleh akses materi seperti ini. Ada TWK sebanyak 21 modul yang sangat banyak dan TIU juga TKP. Selain itu akan diadakan tryout secara rutin sebanyak 10 kali dan akan selalu di-upgrade sesuai dengan perkembangan kisi-kisi dari CPNS, penerimaan CPNS. Dan yang gak kalah penting, ada intensif kelasnya 2 bulan sebelum tes, sehingga teman-teman akan lebih mantap untuk mempersiapkan tes CPNS tahun depan. Daftarnya gampang aja, teman-teman cukup join di link yang ada di description box aku dan teman-teman jangan lupa masukkan kode kupon SKDHACK biar teman-teman oleh potongan harga sebesar 100.000 sehingga teman-teman cukup bayar aja sebesar 99k dan teman-teman akan memperoleh semua akses materi di NIP Warrior. Deret dan pola bilangan. Jadi, untuk materi deret dan pola bilangan di sini teman-teman akan diuji kemampuannya untuk menganalisis pola angka atau huruf yang terbentuk dari operasi hitung sederhana. Teman-teman di sini harus menguasai tentang tipe atau jenis dari soal deret dan pola bilangan. Biar lebih mudah, di sini aku bagi menjadi 3 jenis, yaitu deret 1 tingkat, deret 2 tingkat, dan deret 3 tingkat. Kita bahas satu persatu. Untuk yang deret 1 tingkat, ini terbagi lagi yaitu deret 1 larik, kemudian deret 2 larik, dan deret 3 larik. Maksudnya gimana? Untuk yang deret 1 larik, ini sederhananya perubahannya itu lompat satu bilangan. Jadi seperti ini. U1 langsung ke U2, U2 langsung ke U3, dan U3 langsung ke U4 dengan perubahan yang konstan. Contohnya biar lebih jelas. 4, 7, 10, 13, dan 16 itu terjadi perubahan dengan satu lompatan saja dengan penjumlahan 3 secara konstan. Jadi 4 ke 7 tambah 3, 7 ke 10 tambah 3, 10 ke 13 tambah 3, dan 13 ke 16 tambah 3. Oke, jelas ya untuk deret 1 tingkat dengan 1 larik. Berikutnya kita masuk ke deret yang 2 larik. Ini sama aja, cuman bedanya dia itu lompatnya ke 2 bilangan. Gini, U1 langsung lompat ke U3, U3 lompat ke U5. Sedangkan U2 lompatnya ke U4, U4 lompatnya ke U6. Intinya dia akan langsung melompati 2 bilangan. Biar lebih jelas kita lihat contohnya. Nih, ada 5, 10, 20, 30, 80, 90, dan 320. 5 ke 20 perkalian 4, 20
ke 80 itu perkalian 4, dan 80 ke 320 itu juga perkalian 4. Kemudian ada 10 ke 30 yang perkalian 3, kemudian 30 ke 90 juga perkalian 3. Jadi seperti itu. Mereka lompatnya dua bilangan, dan antara sisi yang ini dan sisi yang ini itu kemungkinan berbeda, dan pasti akan berbeda. Jelas ya? Kita masuk ke contoh dari deret 3 larik. Sama aja, cuman dia langsung lompat ke 3 bilangan. U1 langsung ke U4, dan U4 langsung ke U7. Terus U2 lompat ke U5, U5 lompat ke U8, dan U3 langsung lompat ke U7. Lebih jelas kita lihat contohnya. Di sini ada 11, 14, 12, 13, 15, 15, 15, 16, 18, 17. Nah, teman-teman lihat, dari 11 lompat 3 bilangan ke 13 itu pertambahan 2, 13 ke 15 juga pertambahan 2, 15 ke 17 pertambahan 2. Sedangkan 14 lompat 3 bilangan langsung ke 15, ini pertambahan 1, 15 kemudian lompat ke 16, ini pertambahan 1. Dan ada 12 yang lompat ke 15, ini pertambahan 3, kemudian 15 ke 18 juga pertambahan 3. Jadi itu contoh dari deret satu tingkat dengan satu larik, dua larik, dan 3 larik. Kita masuk ke yang deret 2 tingkat. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada U1, U2, U3, dan U4 yang mengalami dua tingkatan perubahan, yaitu B1, B2, B3, dan dari B1 ke B2 itu perubahannya konstan, dan B2 ke B3 juga perubahannya konstan. Biar lebih jelas, kita lihat contoh soalnya. Nah, 8, 11, 16, 23, dan 32, teman-teman bisa lihat, dari 8 ke 11 itu ada penjumlahan 3. Dari 11 ke 16 penjumlahan 5, 16 ke 23 itu penjumlahan 7, 23 ke 32 penjumlahan 9. Dan ternyata setelah diselidiki, 3 ke 5 itu penjumlahan 2, 5 ke 7 penjumlahan 2, dan 7 ke 9 juga penjumlahan 2. Jadi perubahannya ini mengalami perubahan lagi sebanyak 2, tambahan 2 poin, tambahan 2 nilai maksudnya. Jelas ya? Kita masuk ke contoh deret 3 tingkat. Nah, jadi ada 3 tingkatan perubahan, sama seperti yang ini yang ada 2, kalau ini ada 3 perubahannya. Biar lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Nah, 7, 8, 14, 29, 57, 7 ke 8 itu penjumlahan 1, 8 ke 14 penjumlahan 6, 14 ke 29 penjumlahan 5, 29 ke 57 penjumlahan 8. Nah, kok nggak ada polanya? Kita lihat lagi. Dari 1 ke 6 itu penjumlahan 5, 6 ke 15 itu penjumlahan 9, 15 ke 28 itu penjumlahan 13, dan belum ada polanya lagi. Dan kita lihat, oh ternyata 5 ke 9 itu penjumlahan 4, dan 9 ke 13 itu penjumlahan 4. Nah, ini yang kita katakan sebagai deret 3 tingkat. Sehingga teman-teman tuh harus mengetahui ini kira-kira tingkatan berapa, atau ini berapa larik lompatannya. Jadi seperti itu teman-teman menguasai jenis-jenis tipe dari soal pola bilangan dan banyak latihan. Oke, berikutnya kita masuk ke tips dan trik yang teman-teman dapat terapkan. Walaupun sebenarnya tips ini tuh nggak wow banget, cuman setidaknya bisa sedikit membantu teman-teman dalam belajar atau mempersiapkan untuk materi ini. Yaitu yang pertama, teman-teman harus mengetahui variasi pola yang biasanya digunakan. Tadi kan sebelumnya teman-teman udah tahu tentang jenis atau tipe dari deret atau pola bilangan. Sekarang teman-teman harus tahu variasi polanya seperti apa. Contohnya seperti ini. Ada beberapa variasi yang biasanya muncul. Yang pertama, pola barisan Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan 21. Sebenarnya ini tuh cuman deret yang satu larik, tapi teman-teman perhatikan, 1 tambah 2 itu menghasilkan 3, 2 tambah 3 menghasilkan 5, 5 tambah 3 menghasilkan 8, 8 tambah 5 menghasilkan 13, dan 8 tambah 13 menghasilkan 21. Jadi perubahannya cuma lompat satu kali, tapi nilai berikutnya itu berasal dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya.
Jelas ya? Berikutnya yaitu pola penjumlahan atau pengurangan tetap. Ini biasa aja, yaitu 2, 5, 8, 11, dan 14. Teman-teman bisa lihat bahwa terjadi penjumlahan 3 secara tetap. 2 ke 5 bertambah 3, 5 ke 8 bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3, dan 11 ke 14 bertambah 3. Kemudian pola berikutnya yaitu pola perkalian atau pembagian tetap. Nah, misalnya 4, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8, yaitu 4 ke 16 itu perkalian 4, 6 ke 32 perkalian 4, 32 ke 64 perkalian 4, dan 64 ke 128 perkalian 4. Begitu juga dengan pola pembagian. Berikutnya ada juga pola untuk bilangan ganjil atau genap, yaitu 9, 11, 13, 15, 17. Ini cuma satu larik aja, satu tingkat, tapi dia menggunakan bilangan-bilangan ganjil. Dan juga untuk berlaku di bilangan genap. Berikutnya pola bilangan prima. 2, 5, 7, 11, 13, 17. Ini juga cuma satu tingkat dan satu larik, tapi menggunakan bilangan-bilangan prima. Dan pola berikutnya itu pola pangkat tetap, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Ini juga cuma lompat satu bilangan dan satu tingkat, tapi ini menggunakan pangkat, yaitu 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan 6 pangkat 2, dan lain-lain lagi. Silakan teman-teman mencari tahu tentang pola-pola yang biasanya digunakan. Berikutnya yang teman-teman dapat gunakan yaitu tips untuk mengubah huruf menjadi angka. Jadi selain bilangan juga ada soal-soal deret yang menggunakan huruf. Jadi teman-teman harus mengetahui atau menghafal angka dan bilangannya itu berapa. Jadi misal A itu 1, B itu 2, C itu 3, dan seterusnya sampai Z26. Jadi teman-teman harus hafal biar gampang ketika mendapatkan soal-soal yang menggunakan deret huruf. Oke, jelas? Jelas ya? Dan ada catatan sedikit bahwa kalau ada soal seperti ini, teman-teman kerjakan aja soal yang mudah terlebih dahulu, dan teman-teman banyak latihan, perbanyak variasi yang diketahui, dan jangan berpikir terlalu rumit karena terkadang soalnya sederhana, tapi kita yang terlalu berpikir terlalu jauh tentang soalnya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita masuk ke latihan soal. Dadah, selamat mengerjakan.
Ya, ini dia jawaban dari 11 nomor soal yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Dan cukup sekian untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.